rekan-rekan semuanya, baik geologis, geofisikalis, geodet, atau siapa saja yang bekerja di dunia eksplorasi, dan adik-adik kita, mahasiswa yang mengambil jurusan geofisika. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan topik kita mineral berharga sebagai objek eksplorasi. Pada bagian kedua, kita melanjutkan kemarin yang bagian ke-1. Pada bagian kedua ini, kita berbicara masalah model-model deposit dari mineral-mineral penting. Nah, di sini ada yang secara garis besarnya itu ada porfiri sama epithermal, tentunya ada yang sekunder dan lain sebagainya, tapi yang paling gedenya adalah kalau primer yaitu porfiri sama epithermal. Oke, kita mulai. Kita berbicara mineral primer, bukan mineral sekunder. Jadi tentunya apa itu namanya akan berkaitan dengan dua sistem yang umum, yaitu porfiri dan epithermal. Biasanya ini di lingkungan vulkanik, tapi ada juga di beberapa di lingkungan sedimen. Ini secara garis besarnya modelnya seperti ini, di mana ini adalah katakanlah magma yang keluar dari bawah, dan ini masih terbentuk sebuah intrusi. Kalau porfiri itu intrusinya berkali-kali sehingga bentuknya sudah nggak jelas lagi, recek gitu. Nah, kalau dia lebih dangkal lagi, ini epithermal. Ini juga epithermal. Ini lebih dangkal biasanya epithermal itu, dan ada yang sistemnya sulfida tinggi dan ada yang sistemnya sulfida rendah. Nah, kali ini kita berbicara pada model porfiri. Model porfiri itu ada yang lingkungannya adalah vulkanik, jadi kiri kanannya itu juga vulkanik, tetapi ada juga yang di sedimen, kiri kanannya itu sedimen begitu. Tapi yang paling banyak ditemukan adalah yang kiri kanannya itu atau lingkungannya itu adalah vulkanik. Yang gede-gede biasanya lingkungannya vulkanik. Biasanya porfiri itu di permukaannya itu terlihat tanda-tandanya. Nah, kalau seperti di batu hijau gitu, tanda-tandanya itu ada mineral malachit seperti ini. Terus kemudian azurit juga, mineral ini nampak di permukaan. Ini hanya gejalanya. Nah, secara umum porfiri itu suatu apa itu namanya intrusi dari magma ya, naik, dia membentuk apa itu namanya suatu zona yang intrusinya itu tidak hanya sekali tapi beberapa kali, sehingga di sistem itu yang diintrusi beberapa kali itu sudah nggak jelas polanya, sudah sangat recek sekali gitu. Itulah yang disebut dengan porfiri.
Nah, modelnya secara umum seperti ini, di mana alterasinya, kalau yang paling bawah ini potasi, kemudian propilitik, dan yang ini outer propilitik, ini inter propilitik. Kurang lebih alterasinya begitu secara umum ya. Itu model porfiri. Nah, ini lebih jelas lagi digambarkan model alterasinya seperti yang diungkapkan di dalam gambar ini, di mana kalau ini skalanya 1 kilo, kurang lebih ini kedalamannya bisa 1,4 sampai 4 kilo. Dan lebarnya bisa maksimal bisa mencapai 4 kilo lah kedalaman itu. Dimana temperaturnya itu 750 sampai 850 ketika terjadi, ketika itu. Tapi biasanya ini sudah mati ya, tidak setinggi itu temperaturnya. Jadi kita mensurvei itu barangnya sudah tidak aktif lagi dengan temperatur yang setinggi itu. Secara umum bisa kita lihat ini ya, di mana potasik itu ada di tengahnya, kemudian ada pilik, ada porfilitik, sini argilik, sini umumnya seperti itu, di mana ini dilingkupi sebuah altasi yang relatif lebih dingin, ini makin panas, ini panas sekali. Dan di bawah sini itu magnetit, di mana sangat panas sekali dulu, bukan sekarang ini, tapi dulu kurang lebih kejadiannya seperti itu. Itu gambaran umum alterasinya. Terus kita maju penyebaran biji pada porfiri. Seperti ini kurang lebih, di mana tengahnya ini itu piritnya itu justru tidak besar, relatif rendah, 1% atau kalkopiritnya 1-3% di tengah, ya. Tetapi di pinggirnya ini itu lebih besar, piritnya bisa sampai 10%. Nah, bisa dibayangkan bahwa seperti bawang begitu, dalamnya itu piritnya 1-3%, atau kalkopirit 1-3%, pirit 1%. Lapisan bawang agak luar itu bisa sampai 10%. Sedang di luarnya lagi, ini di luarnya lagi itu menjadi 2%. Jadi kalau kita lihat seperti bawang begitu, pirit 2%, kemudian masuk dia 10%, tengahnya 1%, kalau kepirit 1-3%. Kurang lebih seperti itu bentuk idealnya. Tapi jangan dibayangkan ya bulat gini enggak, tapi ya metode-metode itulah. Nah, AUAG biasanya ada di sini. Ya, di kulit yang paling luar. Begitu kurang lebihnya. Nah, kalau kita lihat fan-fannya ini tentunya ada fan ya. Kesini kecil-kecil gitu ya. Bisa saja kalau di atasnya ini menjadi epitermal, bisa saja.
Eh, di mana ini adalah zona fine-fine. Eh, di sini adalah porfirinya. Eh, di sini tengah ini disseminated, benar-benar sudah kabur begitu karena intrusionnya sudah berkali-kali. Nah, yang kita maksud sistem porfiri itu adalah dari sini sampai ke sini. Itu bisa 4 kilo. Kalau tengahnya aja ya enggak 4 kilo lah kalau tengahnya aja. Ini paling juga ya katakanlah 1 kilo, 1,5 kilo gitu. Kalau sini sampai sini bisa 4 kilo ini. Nah, begitu kira-kira. Nah, di sekitar negara kita itu memang terjadi atau terdapat deretan porfiri yang sudah terkenal di sini ya. Ini batu hijau. Terus ini ada Graceberg. Nah, ini porfiri juga. Terus di sini ada di Papua, Papua Nugini. Ada. Jadi ini adalah jalur porfiri. Nah, di Filipina juga ada. Ini makin sana juga ini ada satu rombongan ini ya, satu jalur. Kita untung di tempat yang berjalurkan porfiri. Karena porfiri itu suatu endapan apa itu nama sistem yang sangat besar. Sistem itu terdapat tembaga dan emas yang lumayan besar. Oke. Nah, ini kalau kita gambarkan mineralnya, kalau di bagian luar ya, yang ini kita bisa mencapai katakanlah 4 kilo ya, tapi bisa juga kecil ya, tapi bisa juga sampai 4 kilo sistem yang paling luar ini. Itu piritnya ya, sebagai penanda itu piritnya 2%. Karena apa? Kita selalu berbicara pirit, karena pirit itu yang bisa didetek oleh metode biofisik. Kalau yang lain-lain agak susah ya. Ya bahkan kalau emas dan lain-lain itu susah. Nggak ngeluarin gejala apa-apa. Yang bisa ketahuan itu pirit. Di sini pirit 2%. Di sini ada yang namanya Cu, Pb, Zn, Au, emas ya, Ag, perak itu ada di sini. Ya. Terus kalau dia masuk ke dalam, itu alterasinya pilik alterasi. Di sini. Nah, di sini itu yang namanya pirit itu 10%. Paling gede ya di sini. Terus kalau di ornya ini itu 1-3%. Kalkopirit atau piritnya sekitar 1% di tengahnya ini. Nah, di sini alterasinya potasik. Ini orang bilang ini porfirinya ini. Tapi sebetulnya kalau kita bilang sistemnya adalah dari sini sampai ke sini. Oke. Jadi kita bisa bayangkan sebetulnya kalau kita carinya itu adalah CuPbZnAuAg itu ada di kulit yang paling luar. Ya. Kemudian ke dalam piritnya justru menurun. Begitu kurang lebih. Nah, kalau kita bayangkan seperti ini. Ini kan porfirinya seperti yang kita terangkan tadi. Kalau misalkan kita sayat di AA aksen, maka keluarnya seperti ini.
Ya kan? Sayatan A aksen. Kalau kita sayat agak ke dalam, ini keluarnya seperti ini. Ya, ini kena ini sedikit, muter. Terus ini kena yang kuning ini, terus ini kena yang luar. Justru CUPB ZNAUAG-nya itu ada di sini. Seputaran ini. Oke. Kalau kita masuk lagi ke dalam, lebih dalam lagi, kita sayat seperti ini. Sayatan CC aksen. Nah, itu kurang lebihnya bisa kita bayangkan kalau nanti seandainya kita survei ketemu anomali, kalau indikasinya adalah pirit, berarti kalau dangkal kena atasnya saja bulat ya anomalinya. Kalau lebih dalam itu seperti cincin, lebih dalam lagi seperti cincin, kurang lebih seperti itulah. Nah, ini variasi model porfiri secara umum. Porfiri yang umum hanya menerangkan intrusi yang berkali-kali. Bentuk porfiri bisa hilang atapnya tergantung erosi yang berkembang di permukaannya. Seperti tadi, potong atasnya juga bisa, dipotong separuh juga bisa, tergantung. Tapi ada juga yang utuh di dalam. Nah, tinggal kita apa itu? Kita ketemu pada kondisi yang bagaimana. Terus variasi model porfiri, ini porfiri yang model yang baru dibuat pada tahun belakangan ini, 2017, model porfiri yang umum ditambah adanya ambrukan di atasnya. Oh, ini sudah tidak semulus bawang lagi, tapi ada yang ambrukan, ada yang macam-macam. Jadi modelnya seperti ini. Wah, ini kalau survei yang kena yang paling ujung sini, wah, ini rekonstruksinya jangan dianggap gampang ini, susah ini. Baik ini dari data geofisik ataupun geologinya juga sulit. Nah, kalau yang model seperti ini yang klasik ini gampang ya, relatif gampang, bukan gampang benar ya, relatif gampang. Dimana ini tengahnya, ini pinggirnya, ini bawahnya masih utuh kurang lebih ya. Tapi jangan dianggap ini terus bulat gini, enggak ya, ada yang merot aja yang anu gitu. Tapi generalnya seperti ini. Kemudian dia bisa berevolusi, di mana akan menjadi seperti ini. Disodok lagi. Nah, sebuah intrusi yang masif gitu, sodok lagi, dan ini ada pipa Brexia, macam-macam ini. Terus dalam perjalanan waktu, dia menjadi seperti ini. Ada yang ambruk, ada yang macam-macam. Nah, dalam perkembangannya lagi menjadi ini. Wah, ini lebih gawat lagi. Sudah ada yang ambruk, kolab, dan lain sebagainya. Disodok lagi. Intrusi yang solid ini nyodok lagi. Jadi rame lah, lebih rame. Begitulah kira-kira. Jadi kalau kita tiba-tiba survei ketemu yang seperti ini, itu rekonstruksinya, membayangkan itu porfiri apa tidak, itu aja sudah susah. Terus kemudian kita merekonstruksi sampai ketemu yang seperti ini, tidak mudah. Nah, ini salah satu contoh model alterasi porfiri, di mana ini tengahnya ya. Ini sudah ditambang ya, ditambang segini. Nah, jadi ketahuan. Ini bor-bor ketika belum ditambang ya. Nah, ini alterasi ini potasik. Ini pilik atasnya.
Di sini adalah sesuatu yang konsentrasinya besar, Cu, Pb, Zn. Nah, di sini. Terus ini ada urat-urat ya, Ag, As, Pb, Zn, ven di sini. Nah, itu kurang lebih apa itu namanya contoh yang sudah ada. Nah, ini kalau misalkan tadi kalau kita bicara yang pertama tadi ya, satu deretan itu dia berkembangnya di daerah vulkanik. Kalau yang ini dia berkembangnya di sedimen. Di mana ini ada sandstone, ada limestone, dia nerobos ini. Nah, atasnya ini volcano. Atas mau volcano, tapi di sini tetap sedimen. Wajahnya seperti ini. Nah, ini salah satu contoh. Ini sistem porfiri, di mana dia menembus sedimen. Di mana ini adalah gamping ya. Ini gamping, ini sesar. Tembus di sini. Nah, ramailah ini. Nah, kami tidak ingin detail, tapi hanya memberikan gambaran bahwa yang namanya porfiri itu bisa nembus di sedimen, bisa nembus di vulkanik. Nah, ini salah satu contohnya ketika sistemnya itu ada di vulkanik, sedimen. Nah, dari kedua hal tersebut kita bisa mengambil kesimpulan atau benang merahnya itu bagaimana keberadaan sistem porfiri. Pertama, hampir semua berada dalam posisi relatif tegak. Tegak begini, gak ada porfiri terus layer-layer gitu, enggak. Relatif tegak. Dimensi atau diameter dalam sistem porfiri bisa sampai 4 kilo. Yang saya maksud 4 kilo itu sampai kulit yang luar ya. Bisa sampai 4 kilo. Terus kedalaman bisa mencapai 4 kilo. Tergantung ini sudah dierosi bagian mananya dan mananya, dia terjadinya dalam atau dangkal ya tergantung lah. Tapi secara umum kurang lebih seperti ini. Pengetahuan ini penting, mengetahui dimensi dan dia tegak atau datar itu penting. Karena menyangkut metode apa yang akan digunakan dalam survei ini. Metode geofisika apa yang akan digunakan dalam survei ini. Nah, itu berkaitan dengan dia tegak atau datar. Kalau ini ya jelas tegak ya. Terus dimensinya bagaimana? Ini kurang lebih dimensinya, kedalamannya cukup dalam. Ini menyangkut pengambilan keputusan metode geofisika apa yang cocok. Kalau sudah ditentukan metodenya, dengan penetrasi bagaimana, dan dengan konfigurasi survei yang bagaimana. Ini akan bisa ditentukan dari kalau kita tahu ini informasi. Oke, itulah kesimpulan dari porfiri. Sekarang kita ya tidak porfiri benar, tapi ini deket-deket lah. Karena ini adalah hasil intrusi dari granit ya. Ini kita sebut model Grayson, pembawa kasiterit. Kasiterit itu pembawa timah putih. Timah putih. Nah ini, sama-sama intrusi. Tapi kalau ini adalah intrusi granit tipe S. Bukan tipe yang bukan S ya, tipe S.
Nah, kasiterit adalah mineral pembawa timah putih terbentuk bersama pembentukan granit. Nah, begini ceritanya. Ketika granit itu kalau di bawah kan cair ya. Ketika dia naik itu kan membeku. Ketika membeku ini terus menjadi granit kan itu ya. Makin ke atas itu menyisakan gasnya. Jadi yang udah membeku makin ke atas sisa gas. Lah, sisa yang terakhir itu dia membentuk itu yang disebut Grayson. Nah, di Grayson itu fasenya bagaimana? Ya, ini ada 3 fase yang bisa kita informasikan seperti ini. Fase pneumatolitik atau fase gas bertemperatur tinggi. Jadi dari bawah sudah membeku, yang gasnya ini terus kan kesodok ke atas. Ini gas terakhir. Nah, gas itu mulai membeku. Nah, itu dia. Di sini fase ini. Kemudian ada juga setelah itu fase kontak pneumatolitik. Gasnya itu kan kontak dengan samping-sampingnya. Bisa juga sampingnya itu adalah vulkanik, bisa juga sampingnya adalah maksud kami bukan vulkanik ya. Maksud kami bisa saja samping-sampingnya itu sedimen berupa pasir atau berupa gamping dan seterusnya. Jadi dia nyelip di situ, di kontak-kontaknya itu. Dia bisa masuk ke sesar atau sesuatu yang lemah di situ membentuk sebuah urat dan lain sebagainya. Terus fase terakhir hipotermal, mesotermal. Habis itu dia membentuk fase yang terakhir. Dia biasanya di perlapisan sedimen atau di sesar yang lemah yang masuk di situ. Oke. Pada fase gas ini kita bicara yang pertama ya, fase gas bertemperatur tinggi terjadi di pinggir dan di puncak kopula granit. Jadi kalau granit itu seret gini, terjadinya di sini, di pinggir. Dan puncaknya. Karena ya gasnya itu nyisa terus didorong makin dorong ke atas ya itu. Terus terbentuk Grayson muscovite mengandung kasiterit yang tersebar merata dan berbutir halus di ini anunya ya granitnya dia di sini. Terus berbentuk urat turmalin dan kaolin mengandung kasiterit. Mineralisasi umumnya sebagai tubuh besar tak beraturan. Mineralisasi dapat sebagai lembaran pada kontak atas selebar 10 sampai 100 meter yang bergradasi melalui zona ubahan, feldspatik, albitisasi, dan mikroklinisasi ke arah granit. Itu menurut Polat tahun 1988 yang disampaikan dalam Evan 1993. Kemudian pada fase pneumatolitik, fase berikutnya ya,
larutan mengandung timah naik melalui celah dan masuk dalam batuan sedimen. Di ini kejadiannya di sedimen biasanya. Sedimen entah itu pasir, entah itu lapisan katakanlah gamping masuk di situ. Serta terubah secara metamorfosa. Sentuh maksudnya metamorfosa sentuh. Sehingga terbentuk Hornsfeld, ya atau disebut sebagai batu tanduk yang sering mengandung kasiterit. Kalau ini pembentukan fase yang terakhir, fase hipotermal, mesotermal. Larutan mengandung timah dengan komponen utama silika, yaitu SiO2, mengisi pada jalur sesar, kekar, bidang perlapisan, sudah masuk-masuk ke situ kan dia, sehingga terbentuk urat kuarsa mengandung kasiterit. Peristiwa ini biasanya menyebabkan konsentrasi timah yang tinggi pada urat-urat itu. Oke. Nah, gambarannya seperti ini. Di mana ini granitnya mendorong masuk dia. Kemudian pada puncaknya atau sekitar puncak kiri kanannya itu ini terjadi gresen masif, dan atasnya lagi masih naik dia ke atas, sisa-sisa cairannya itu yang masih cair nerobos urat-urat atau menobos perlapisan. Nah, di sini atas top walk, ya di atas ini. Jadi kalau kita mencari timah primer, carilah sistem ini. Karena dia terbentuk dari intrusi granit. Bisa saja kita hanya ketemu atasnya ini aja, bisa saja sampai ke sini, macam-macam lah. Pokoknya inilah yang menarik bagi kita. Nah, ini ada sesuatu yang ikutannya ya ini ya. Itu ada REE. REE itu macam-macam di sini ya. Kalau kita lihat ini temperatur ketika dia membeku. Temperaturnya ini. Nah, dari REE ini kita bisa golongkan temperatur yang panas itu membeku di bawah, temperatur yang makin dingin itu membekunya makin ke atas. Ketika granit itu mulai mendorong ke atas, membeku sebagai granit, itu tersisa-sisa di mana-mana dia. Sesuai dengan temperaturnya. Nah, kalau kita runut kurang lebih yang paling bawah itu ini, kemudian yang ke atas ini. Nah, di sini SN mulai. Maksud kami, terus pembentukan granit ini ya. Di sini ada pembentukan granit. Paling atas, bukan yang ini ya. Ini SM, yang paling atas di sini, yang paling mau habis itu tinggal uap-uapnya saja, gas itu di sini terbentuk timah putih, dan REE-nya itu berderet dari atas sampai ke bawah sini, nyemelip di mana saja kita nggak tahu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau kita menambang timah primer
kita akan mengandung, akan dapat ini, kurang lebih seperti itu. Tapi bagaimana konsentrasinya belum tahu, harus diselidiki lebih lanjut. Nah, itu dongeng tentang porfiri. Sekarang hal lain, model epitermal. Nah, khusus epitermal ini kita tidak bisa jelaskan di sini. Kita akan sambung pada penjelasan atau perkuliahan part ketiga. Mudah-mudahan kalau kita berbicara tentang maksud kami porfiri seperti tadi dapat dimengerti, garis besar kesimpulannya apa supaya bisa ditarik tentang bodinya tegak atau datar, gedenya seberapa, dalamnya sejauh mana, terus perlapisan, maksudnya ya bentuk bawangnya dari luar ke dalam itu seperti apa. Nah, kita kalau tahu itu, kita bisa membayangkan kalau kita survei akan ketemu macamnya seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti dan bisa ditarik kesimpulannya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu rekan-rekan geofisikalis, geologis, geodet atau siapa saja yang bekerja di dunia eksplorasi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.